يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Miftah SHI, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kayong Utara Bapak Haji Effendi Ahmad SPDI MSOS, yang kami hormati anggota Dewan Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati Kiai Haji Badri Rofi'i, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasan, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Teluk Batang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati pengurus Masjid Babul Mukminin, serta bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, sebelum dimulainya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, doa penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan
bersama bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mansur. Kepada Ustadz Mansur, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Mansur. Berikutnya adalah penyampaian sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia sekaligus pengurus Masjid Babul Mukminin yang akan disampaikan oleh Haji Ustadz Muhammad Husin MPD. Kepada Bapak Haji Ustadz Husin MPD, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ulama, para habaib, para asatidz, para imam-imam masjid, terkhusus guru kita bersama Buya Kiai Haji Badri Rafi'i, terkhusus tamu kita bersama, guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Miftah, begitu juga Ustadz Wakil Bupati kita Bapak Ustadz Haji Effendi Ahmad, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula aparatur pemerintah. Di sini hadir bersama kita sekali lagi Bapak Wakil Bupati. Beliau selain seorang ulama, beliau juga termasuk pemimpin kita. Mudah-mudahan beliau diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan agar bisa memimpin kita menuju daerah yang maju, daerah yang dikatakan di dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Camat Teluk Batang, Bapak Hambali, Bapak Lurah Teluk Batang Kota, Bapak Suhardi, mudah-mudahan antum-antum semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mewakili ketua Masjid Babul Mukminin Bapak Haji Usman, mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas apa-apa yang antum-antum semua berikan untuk mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang antum berikan dari harta, tenaga, pikiran menjadi amal ibadah, menjadi bekal untuk kehidupan akhirat yang bisa membuat kita bahagia di akhirat dan bisa membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada terkhusus tamu kami, tamu kita bersama, guru kita bersama, Bapak Ustadz Haji
Miftah, jika dalam penyambutan kami, jika dalam tutur kata kami, jika dalam hidangan-hidangan yang kami hidangkan, baik dari pertama datang sampai pulang, ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan panitia sekaligus pengurus Masjid Babul Mukminin. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kayong Utara, yaitu Bapak Haji Effendi Ahmad SPDI MSOS. Kepada Bapak Haji Effendi Ahmad MSOS, waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, terkhusus kepada Bapak Kiai Haji Miftah SHI, beliau anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah tadi bisik-bisik bahwa oleh-oleh untuk membantu Masjid Babul Mukminin 50 juta rupiah. Alhamdulillah, itu nanti melalui pokir beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Badri Rafani serta para alim ulama yang ada di Kecamatan Bukatan, para pejabat pemerintah, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Bapak Haji Alias, kemudian Bapak Herkan Yamani, Bapak Muhammad Sani, kemudian Pak Herwan, ya ada ya Pak Herwansa, Bapak Camat Teluk Batang, Bapak Kepala Desa Teluk Batang, pengurus masjid tadi diwakili oleh Kiai muda kita, alhamdulillah menyampaikan sambutan sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Masa jabatan saya sebagai wakil bupati tinggal 6 bulan setengah lagi. 6 bulan setengah, setelah itu pensiun kembali menjadi masyarakat biasa dan akan ada pemilihan umum serta pilkada di 2024. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengutus para pemimpin terbaik untuk Indonesia, untuk Kalimantan Barat dan untuk Kabupaten Kayong Utara. Amin. Sekedar wacana, ke depan kita mesti menata masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa masjid di negara kita ini ada berbagai tingkatan. Yang paling tinggi di ibu kota negara namanya Masjid Istiqlal. Jadi seluruh Indonesia sampai Merauke hanya ada satu Masjid Istiqlal, yaitu di ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kemudian di tingkat provinsi ada namanya Masjid Raya. Di Kalimantan Barat kebetulan Masjid Rayanya bernama Mujahidin. Kemudian di Kalimantan Selatan nama Masjid Rayanya Sabilal Muhtadin. Nah, di beberapa provinsi, jadi satu provinsi hanya ada satu Masjid Raya. Kemudian di tingkat kabupaten ada namanya Masjid Agung.
kebetulan Kabupaten Kayong Utara, nama Masjid Agungnya Usman Al-Khair. Kemudian di tingkat kecamatan ada satu masjid besar. Nah maka setelah Masjid Babul Mukminin ini jadi nantinya dan diresmikan, maka kita akan mengusulkan Masjid Babul Mukminin menjadi masjid besar Kecamatan Teluk Batang. Kita ini diestakan oleh Bupati sebagaimana Masjid Agung, maka masjid besar juga diestakan agar setiap tahun untuk pembiayaannya mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Kayong Utara. Kemudian di tingkat desa ada nama Masjid Jami. Ya, jadi kan di tingkat desa ini ada masjid. Dan ada satu Masjid Jami. Nah kalau di Teluk Batang ini nggak bisa beda lagi. Masjid Teluk Timbah itulah Masjid Jaminya. Ya, Pak Camat. Jadi Pak Kades. Jadi nanti kalau sudah kita tertibkan, jadi kalau di tingkat nasional ada Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian tingkat provinsi Masjid Raya Mujahidin, provinsi Kalimantan Barat, Masjid Agung Usman Al-Khair Kabupaten Kayong Utara, masjid besar, ya, masjid besar Babul Mukminin Kecamatan Teluk Batang, dan nanti ada Masjid Jami Desa Teluk Batang. Nah, hadirin saya berbahagia, saya tidak perlu berpanjang lebar. Insyaallah malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, terima kasih kepada lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kayong Utara. Acara selanjutnya tibalah acara inti, acara yang kita nanti-nantikan sebelum acara peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Miftah. Kami mohon kepada adik-adik untuk tidak ribut, dengan seksama kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji. Acara selanjutnya yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Miftah SHI. Kepada Bapak Ustaz, waktunya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak enak membelakangi kiai-kiai ini. Biar di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sama-sama Allah. Pelambat dah. Aku nak dari awal-awal tadi. Innahu huwas sami'ul basir. Ulama berkata, andai kata kita mendengarkan orang mengucapkan dari lisannya kalimat yang baik, apalagi ini ayat-ayat dibacakan, Al-Quran dibacakan, maka hendaklah keluarkan dari lisan kita kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa? Saya mau tanya, apa? Apa tadi yang saya ajak tadi? Apa? Allah. Orangnya
ngaji dari qari bacaannya Masya Allah. Saya dengar ada anak-anak rebon, yang emak-emaknya bercakap. Nah, tak cukup lagi dari rumah merubik. Sampai di masjid pun rebon macam pasar. Betul tak? Innahu huwas sami'ul basir. Kenapa? Kalimat Allah tak kalah kita ucapkan menancap di dalam sanubari kita, dalam jiwa kita. Hati yang keras akan lembut, akan lunak. Yang tak banyak rizki, insya Allah diluaskan rizkinya oleh Allah. Yang banyak hutang, insya Allah dilunaskan oleh Allah. Tapi harus ada niat nak bayar. Ini balik Islamira tenang ya, Ustaz kita bilang menyebut nama Allah cukup, insya Allah lunas hutangnya. Tapi tak ada niat bayar, sama tak beli. Harus ada niat bayar. Ucapan Allah itu bagian daripada akhir-akhir hayat kita nanti tak kala kita meninggal. Kita kana akhiru hayati, man kana akhiru hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Atau fi riwayat akhir. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dipastikan dijamin surga oleh Allah. Agama itu tak mahal sebenarnya. Benar tak? Saya mau tanya, ngaji bayar tak? Ngaji bayar tak? Buka Al-Quran di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bolak-balik. Ada tak malaikat langsung turun? Bayar 40.000. Bayar tak? Baca Quran tak bayar Bapak Ibu. Bersalawat kepada Nabi, saya mau tanya, bayar tak? Apa tu? Baca salawat pakai tikil, pakai kendang. Wala'an badu alaina min thani wajab syukur alaina Jadi begitu saya sampai disambut dengan Tala'al Badru, ya Allah, rasanya tak pantas saya disambut dengan Tala'al Badru alaina. Itu hanya pantas untuk kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bentuk ihtiraman, ikraman, wa ta'ziman kepada penerus para pejuang risalah Nabi Muhammad. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak baca itu Tala'al Badru. Niatkan, tak kala kita membaca Tala'al Badru, Nabi Muhammad hadir bersama-sama kita dalam Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan Rasulullah hadir melihat umatnya ini, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad beri syafaat kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua masuk surga. Semuanya dinantikan Nabi di Telaga Kautsar, amin. Ya, ada yang diharapkan manusia di muka bumi ini melainkan tak kala mati masuk ke dalam surganya Allah. Tak kala wafat nanti disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummati. Tak kala wafat nanti Nabi Muhammad menantikan mereka di Telaga Kautsar. Nanti akan diberikan Rasulullah Telaga Kautsarnya, air minumnya untuk kita-kita ini umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sangat terhidup ya Allah, rasanya tak pantas disambut dengan Tala'al Badru. Tapi mau cakap apa? Ini bentuk penghormatan Bapak Ibu kepada para ulama. Padahal saya bukan ulama, saya ini manusia biasa. Ya, di sini malah banyak ulama ini. Di
Di sini ada Kiai Badri, senior saya. Ada Ustaz Effendi Ahmad. Ada lagi keponakan Kiai Badri yang tamatan dari Yaman. Ada lagi ustaz-ustaz di sini. Ini kebetulan saya diundang untuk ceramah. Suka-suka hatilah saya ngomong. Ya. Mau nanti balik ada yang disinggung terserah. Nanti balik ada bilang, udah jangan lagi undang Ustaz Miftah tuh. Saya datang di sini, Pak Effendi Ahmad telepon Ustaz. Dia manggil saya bukan Ustaz, bro. Bro, tanggal 28 ceramah di Teluk Batak. Siap. Saya bilang, saya tengok waktunya kosong. Bagi saya beli tiket. Kamu udah naik speed tadi. Saya kosongkan jadwal hari ini dan esok saya di mana? Banyu Abang. Esok di Banyu Abang pagi-pagi. Saya berangkat, alhamdulillah, sampai dengan selamat dalam perjalanan hujan lebat. Semuanya penumpang speed sinergi dari turunnya di Sukadana. Saya seorang yang turun di Teluk Batang. Saya tengok tak ada yang jemput saya. Orang ni, dalam hati saya benar tak ada ceramah ni. Alhamdulillah saya telepon Pak Dewan, langsung meluncur beliau Pak Herkan Yamani dengan Pak Sani, M Sani. Ini gurau Jawa. Tak dijemput pun tak jadi masalah. Ya, sempat tadi nak naik ojek saya. Kenapa saya pakai tas ransel macam anak muda? Pakai celana lepis, pakai kacamata. Mana orang tahu saya ustaz? Ya. Emang dari dulu di Malaysia pun saya imam 5 tahun di sana. Tapi saya tetap pakai kacamata, pakai celana lepis. Ya. Kata orang celana jin, jangan jin yang pakai celana dia. Sekali kita pun pakai celana jin. Ya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya sampai ke sini. Kalau kata Abang Badri tadi, lama dan tidak ke sini katanya. Alhamdulillah, yang penting Abang Badri ada di sini dah aman dah Teluk Batang. Aman Teluk Batang ya, ya. Aman Teluk Batang insyaallah. Ada ulama, ada orang saleh, ada pondok pesantren, ada majelis ilmu, ada majelis taklim. Sebuah daerah akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga, dilindungi, dan daerah tersebut, desa tersebut, kabupaten tersebut akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada majelis surganya. Kenapa? Majelis ilmu ini adalah majelis kebun surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Andai kata kalian melewati kebun-kebun surga, maka singgah, kata Nabi, duduk kalian di dalamnya. Sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa dia kebun surga itu ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi? Qala hilaqul dzikr. Kebun surga itu lingkaran-lingkaran majelis taklim, majelis ilmu, majelis Isra Mi'raj, majelis Maulid Nabi, majelis salawatan, baca Maulid Habsyi, Simtutura, baca Syaraful Anam, baca Maulid Tibai, baca burdah. Itu adalah majelis-majelis, dan itu adalah kebun-kebun surga. Ya Allah, orang yang hadir dan sering hadir dan rajin hadir majelis taklim, mereka di dunia sudah mendapat kebun surga, dan akhirat nanti semuanya insya Allah masuk ke surganya Allah. Amin. Duduk dengarkan Kiai Badri, duduk dengarkan siapa? Ponak antum, penuh tekad Ustaz Hussein, duduk dengarkan Ustaz Effendi Ahmad, banyak lagi qari kita tadi Ustaz Mahmud ya. Ustaz Mansur, Mansur, Masya Allah suara beliau. Belajarlah ngaji Bapak Ibu dengan beliau. Itu kebun-kebun surga kata Nabi. Ya Rab, siapa yang tidak mau masuk dalam kebun surga? Di dunia contoh
Bagaimana orang pergi umrah sampai di Madinah Al-Munawwarah ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ma baina baiti wa minbari, kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku Raudhah min Riyadil Jannah. Berebut-rebut orang nak masuk ke surga. Bayangkan. Ya Rabbana, ada orang terhimpit-himpit hari ini nak masuk Raudhah. Nak masuk Raudhah, Bapak Ibu, pakai nomor antrinya bukan sikit-sikit di Madinah itu. Nak sampai ke Raudhah, antara mimbar Nabi Muhammad di rumahnya Rasulullah, yakni makamnya Rasulullah, orang rebutan sholat 2 rakaat, menangis darah. Ya Rasulullah, isfa' lana syafa'atan. Ada yang menangisnya sampai pecah air matanya, ada yang terseduh-seduh menangis. Bayangkan, itu ingin berada di kebun surga. Padahal di dunia, selagi kita tidak mampu sampai ke Makkah, tak mampu sampai ke Madinah, ada kebun surga di hadapan kita. Apa dia? Apa dia? Majlis taklim, majlis ilmu. Ya, seperti ini Isra Mi'raj ini. Kenapa saya katakan majlis taklim? Karena yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan Al-Ahadits An-Nabawiyah, yang dibacakan apa? Sirah, sejarah Nabi Muhammad. Yang dibicarakan apa? Tentang Jibril. Yang dibicarakan apa? Tentang Nabi Muhammad. Yang dibicarakan apa? Tentang pertemuan Allah dengan Rasulullah. Yang dibicarakan apa? Tentang bagaimana Allah perintahkan salat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad. Dan cerita apa lagi? Banyak lagi yang diceritakan. Itu adalah kebun-kebun surga. Mudah-mudahan hari ini kita berada di kebun surga, dan nanti di hari kiamat kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di kebun surga yang nyata. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Badri Al-Ustaz Naib Rais Al-Mantiqah Kayun Utara, Al-Ustaz Effendi Ahmad SPD MPDI, betul tak? Mensos, ya. Terlalu banyak. Yang saya hormati para asatidz yang hadir di sini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau-beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau semua. Yang saya hormati wakil rakyat yang hadir di sini, Pak Ilyas, Wak Ilyas, ya. Gelar beliau Wak Ilyas. Asli nama beliau Muhammad Ilyas. Nama Nabi, kalau ada orang nama Nabi tapi tak sholat, ganti namanya. Kemudian di sini ada Herkan Yamani. Kalau bicara Yamani, ini ada macam keturunan Yaman, hanya hidung kurang mancung sikit. Jadi Herkan Yamani, anggota DPRD Kabupaten Gayo. Kemudian Pak M. Sani, Muhammad Sani juga anggota DPRD Kabupaten Gayo Utara. Masya Allah, malam ini yang hadir banyak anggota dewannya, termasuk penceramah pun anggota dewannya. Ya. Kemudian Pak Camat Teluk Batang, yang saya hormati, mana beliau? Pak Camat. Kemudian Kapolsek, ada Kapolsek. Kapolsek. Lagi ada tugas. Ya. Kemudian apa lagi? Habis Kapolsek. Dan Ramil ada. Tugas di luar. Ada kebun-kebun surga di luar aja kalian. Ya. Kemudian semua bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah
hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hendaklah banyak bersyukur kehadirat Allah. Malam ini kita dipertemukan di suasana yang sangat dingin, suasana yang sangat sejuk. Walaupun saya ceramah ini agak berpeluh-peluh, tapi suasana hati yang terpenting. Walaupun kita keringatan, hati kita dingin, ya, hati kita sejuk, jiwa kita sejuk, rasa kita enak, rasa kita nikmat. Inilah puncak daripada yang disebutkan lazzatul iman. Inilah puncak nikmatnya keimanan kepada Allah. Kalau bukan karena keimanan Bapak Ibu, tak mungkin sampai ke sini. Tidak sedikit orang yang depan masjid pun, tetangga masjid pun tiap hari diazankan, tiap hari dibacakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tahu kita aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, masih tak tegak hati. Tidak sedikit orang setiap hari mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, azan dikumandangkan, ayo salat kata Allah, ayo salat. Muadzin terpakai kaum sampai keluar uratnya, tapi tak akan merubah, tak akan menggoyang hatinya, tetap tak sholat. Hayya 'alal falah. Ayo, mari kita rebut keberuntungan, kita rebut kesuksesan. Diajak untuk sukses, diajak untuk beruntung, diajak sholat. Kalau hati tak terketuk, biar wali kutub yang datang, biar wali kutub yang datang tak akan terketuk. Hari ini saya tengok ramai luar biasa, penuh masjid Babul Mukminin. Ya Allah, rupanya nama dengan orang yang hadir sesuai, Babul Mukmin, pintu orang-orang beriman. Mudah-mudahan melalui Isra Mi'raj ini keimanan kita terjaga sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, nikmatnya ini kebersamaan. Bapak Ibu bayangkan hari ini kita melihat saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Ya. Saya tanya dengan anak saya di Turki. Anak saya kebetulan yang nomor 2 kuliah di Turki. Sarah. Orang Turki itu bagaimana sholat 5 waktu? Ya Allah, katanya, orang Turki itu kadang-kadang yang tua-tua pun tak paham waktu sholat. Waktu sholat tak mereka tak tahu. Bagaimana? Waktu sholat mereka tak tahu. Kenapa? Dulu mereka mengikuti aliran Mustafa Kemal Atatürk yang dulu mengganti azan bahasa Arab berubah menjadi bahasa Turki. Imam sholat 5 waktu, imamnya pakai bahasa Turki, bukan baca Al-Quran. Hari ini tidak sedikit pengikut Mustafa Kemal atau Atatürk itu masih 50% kata anak saya. Abi, pengikut Mustafa Kemal masih 50% umat Islam di sana. Artinya apa? Artinya banyak di antara mereka yang sholatnya bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Turki. Di depan Erdogan mereka seakan-akan taat dan patuh, tapi di belakang Erdogan mereka melanggar apa yang telah diterapkan Erdogan. Kenapa? Beliau itu presiden yang hafizul Quran, hafal Quran. Akhirnya diuji oleh Allah hari ini. Bapak Ibu mau tahu daerah yang runtuh dan pada saat ini kita saksikan terjadi gempa yang maha dahsyat 7,9 skala Richter meruntuhkan gedung-gedung, hampir 50.000 yang jadi korban. Saya tanya anak saya Sarah, bagaimana daerah sana? Daerah sana masjid aja susah dicari. Bayangkan. Artinya apa? Artinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
kalau satu penduduk beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh, kami akan bukakan, kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka kami akan berikan kepada mereka siksa dari apa yang telah mereka dustakan. Dalam surah Al-Isra Allah juga katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha wa haqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmira. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dengar baik-baik. Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kata Allah, apa yang Allah katakan? Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kursi jabatan. Amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang kaya, yang banyak harta, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya apa gitu? Kekuasaan. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kata Allah. Tapi mereka berbuat fasik. Yang orang kaya tapi kedekut. Haji bakhil, kedekut, masin, garam, betukuk. Aku ambil garam cukup ya, garam cukup. Udahlah asin betukuk lagi. Kadang-kadang untuk Isra Mi'raj, datang panitia, datang ke rumah-rumah pakai proposal, bawa proposal panitia ini, datang ke rumah masing-masing untuk konsumsi, untuk peringatan Isra Mi'raj. Dari jauh dia nampak ada panitia bawa map, tutup pintu. Panitia beri salam, assalamualaikum. 2-3 kali tak jawab, assalamualaikum. Dijawabnya, waalaikumsalam. Tak ada orang, katanya. Saking takut dengan proposal, tak ada orang, katanya. Yang jawab tuh setan mana, jin mana, ya. Amarna mutrafiha, kata Allah, kami perintahkan orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, orang yang kaya raya. Apa dia? Amarna mutrafiha, untuk berbuat baik, untuk buat maslahah, untuk kebaikan, untuk berbuat yang khair, untuk berbuat yang pokoknya untuk maslahat. Fafasaku fiha, tapi mereka berbuat fasik, mereka melanggar perintah Allah, mereka melanggar semua yang diperintahkan Allah. Fa'aqqa 'alaiha al-qaul, maka cukup sudah, kata Allah, apa yang telah aku perintahkan mereka langgar, mereka tidak taat. Fa'aqqa 'alaiha al-qaul, cukup sudah, waktunya aku azab mereka. Apa kata Allah? Fadammarnaha tadmira, kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Alhamdulillah. Ingat tidak bagaimana dengan tsunami Aceh? Rumah mewah, rumah megah, 3 lantai, 4 lantai, bangunan-bangunan, gedung-gedung yang menjulang tinggi, habis disapu dengan air sebentar saja. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Turki, bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan mewah dengan guncangan tanah yang disebut dengan gempa bumi, hanya 7, Richter, langsung seperti kerupuk. Pernah tidak kita bayangkan kita ini dikelilingi sungai? Teluk Batang ini masuk ke depan sungai, ke belakang dari seperti sungai, pergi lagi ke Banyak Abang sungai, apa gitu? Ya Allah,
Pernah tidak kita membayangkan kalau sungai sampai meluap? Nah, kemana? Allah yang akan menolong kita. Saya sangat bangga melihat masjid ini sudah habis dibangun, hampir 5 miliar katanya. Benar tidak? Tinggal kurang 5 miliar, 2 miliar. Kurang 2 miliar lagi, kata Pak Lias tadi. Insya Allah selesai, tuntas. Ya Rab, orang Teluk Batang ni saya tengok kaya-kaya. Kaya hati. Nah, di kecamatan masjid sudah dibangun dengan dana 5 miliar. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan orang Teluk Batang semuanya insya Allah nanti dibangunkan rumah di dalam surga. Mana fil ardi masjidan banallahu lahu daitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi ini, membangun masjid Allah, walaupun tidak ada harta, nyumbang tenaga, tidak ada tenaga, tidak ada harta, nyumbang pikiran. Bukan hanya komplain ya, nengok dari jauh. Aduh, bunga bos ni, goyang kaki. Macam ni katanya. Nah, saya nak ngajak malam ini. Nih, mana remaja? Mana remaja? Mana remaja? Ambil berdiri remaja 2 orang. Ayo. Ya. Ayo. Semua buka dompet celok kocek. Sambil salawat. Kita nak selesaikan masjid ini. Pakai syal saya ya. Pakai syal saya lebih besar. Ini kan? Saya dulu ya. Saya bukan anak, saya dulu. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Langguknya lanjut ya. Jangan ada yang lewat. Ini nanti selesai nangguk, duitnya dihitung, berapa jumlahnya, itu untuk saya balik Pontianak nanti. Ya, jadi nanti udah selesai, pokoknya jangan ada yang tinggal. Kenapa? Kita ingin walaupun 1.000, 2.000 di hadapan Allah, di masjid Allah ini. Tak kala kita niat membangun rumah Allah, mudah-mudahan Allah akan bangunkan kita rumah di surga nanti. Amin. Itu hadis Rasulullah, man bana fil ardi masjidan. Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti akan dibangunkan Allah sebuah rumah nanti di surga.
Ya, mudah-mudahan kita dibangunkan rumah di surga semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini banyak yang berjudul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau bawa balik untuk bulan puasa mantap nih. Jadi nanti panitia yang hitung, nanti biar anak-anak muda yang hitung. Apa nanti itu sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan niat dan kebaikan kita pada malam hari ini insya Allah akan mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tunggu ceramah lah. Karena beliau udah begini, habis ceramah langsung ambil. Kalau enggak diambil orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita, walaupun amal kita kecil, amal kita sedikit, amal kita tidak ada apa-apanya, tapi tetap dicatat kebaikan oleh Allah. Tetap dicatat kebaikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji darah pun akan diperlihatkan Allah. 1.000 rupiah. Tapi jangan lalu 1.000 terus. Ada juga 1.000. Dapat 1.000. Ustaznya cakap 1.000 dapat kita tengok. Tak tahu tengok apa nanti di hari kiamat. Dengan 1.000. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, umat Nabi Muhammad badannya lemah-lemah, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ya, umur Nabi Adam berapa ratus tahun? 800 tahun lebih. Umat Nabi Nuh, Bapak bagaimana besarnya Nabi Nuh, bagaimana besarnya badan dan kekarnya Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, bagaimana jin-jin pengikutnya yang menyediakan dengan kerajaan yang terbuat dari kaca. Bagaimana hebatnya mereka. Umur mereka panjang, tapi amal mereka tidak seperti amal umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tak lama lagi ketemu Ramadan. Lailatul khairun min alfi syahrin. Ya, malam lebih baik daripada 1.000 malam. Ya Allah, tidak adil kepada umat lain. Hanya umat Nabi Muhammad. Bulan puasa sudah tak lama. Kemarin Rajab sudah lewat. Kemudian masuk Syakban hari ini. Hari ini Syakban. Tak lama lagi Ramadan. Apa kata ulama? Rajab itu syahrul istighfar. Bulan harus banyak istighfar. Nabi setiap kali masuk Rajab, Rasulullah puasa full. Istighfar tak berhenti-berhenti. Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Nabi Muhammad setiap hari istighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali, Bapak Ibu. 70 kali. Riwayat lain menyatakan akthar min 100 marrah, tidak kurang dari 100 kali. Saya mau tanya, siapa di sini satu hari 100 kali istighfar? Ada enggak? Kalaupun ada, simpan dalam hati. Rasulullah yang dikatakan liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nabi suatu ketika salat di tengah malam, bangun tahajud Rasulullah,
menangis Rasulullah, menetes air mata Rasulullah. Kemudian lama Rasulullah sujud, kemudian Rasulullah rukuk, i'tidal, qiyam, berdiri lagi Rasulullah. Aisyah istri tercinta terbangun dari tidur melihat kekasih hati Nabi Muhammad bangun tengah malam bertahajud menghadap Allah, menangis meneteskan air mata, berdoa untuk umatnya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya Habibi, kata Aisyah, wahai kekasih hatiku, kenapa kau capek-capek ibadah? Kenapa engkau ya Rasulullah sampai bengkak-bengkak kedua telapak kakimu, lututmu ya Rasulullah, hatta tawarramat qadamah, dua telapak kaki Nabi sampai pecah-pecah saking banyaknya berdiri tegak menghadap Allah. Allahu Akbar. Aisyah dipeluknya Nabi Muhammad, dikatakannya, ya Rasulullah, liyaghfiralakallah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Habibi, wahai kekasih hatiku, dosa-dosa engkau ya Muhammad, dosa-dosa engkau ya Rasulullah telah diampunkan Allah. Ma taqaddam, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang belum dikerjakan udah Allah ampunkan. Wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi yang sudah dijamin surganya, Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad adalah manusia, bukan seperti manusia lain. Rasulullah yang sempurna, dosanya telah diampunkan Allah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Andai kata Rasulullah bermaksiat, andai kata Nabi Muhammad berbuat dosa, belum dikerjakan pun udah diampunkan Allah. Itu dikatakan Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti itu ya Habibullah? Dosamu telah diampunkan Allah, dosamu telah diampunkan Allah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Apa jawab Nabi Muhammad? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Hai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Hamba yang bersyukur kepada Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat syukurnya Nabi Muhammad, bersyukurnya Rasulullah kepada Allah sampai kakinya pecah-pecah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di tengah malam. Nabi Muhammad menangis di hadapan Allah. Rasulullah bersujud kepada Allah, minta kepada Allah agar umatnya semua nanti hari kiamat masuk surga. Amin ya rabbal. Itu waktu hidup susah baru angkat tangan, ya Allah, samsut, utang sana sini, ya Allah, nangis. Begitu udah selesai semua masalah, senyap, lupa dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita sudah nazar, andai kata begini, insya Allah saya bernazar begini. Begitu sudah selesai urusannya, selesai harapannya, keinginannya tercapai, nazarnya lupa, janjinya kepada manusia dan kepada Allah lupa. Apalagi nggak bersyukur. Makanya tak heran, tak kala Umar ibn al-Khattab keliling Ka'bah, yatufu bi sab'ati ashwaqi. Umar ibn al-Khattab tawaf di Ka'bah. Orang yang namanya di Ka'bah berdoa pasti minta macam-macam kan? Kalau ibu-ibu pergi umrah atau pergi haji begitu tawaf, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih, baca tahlil, berzikir, doa minta macam-macam. Ya Allah, saya nak jadi dewan ya Allah.
muntazam. Ya Rab, saya nak maju ke pangkat desa. Jadikan saya ya Allah. Saya nak jadi anggota dewan. Ya Rab, mudahkan ya Rab, jadikan saya. Saya nak jadi bupati, saya nak jadi wakil bupati, saya nak jadi pengusaha sukses. Ya Rab, kabulkan. Pasti mintanya yang banyak-banyak. Betul tak? Ya Allah, Allah merzukna rizqan wasi'an. Banyak doa yang kita baca macam itu. Allahumma urzuqna rizqan wasi'an halalan kathiran tayyiban bila ta'abin wala nasabin. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang banyak, rezeki yang luas tanpa kerja ya Allah. Orang kita ada itu doanya. Minta rezeki banyak tak pakai kerja. Tuyul kan ini? Ini ada tuyul. Kita mintanya banyak-banyak, tapi apa yang terjadi dengan Umar ibn al-Khattab? Tak kala tawaf, apa yang dibacanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Tawaf putaran pertama, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sikit-sikit ya. Ya Allah, jadikan yang sikit-sikit ya. Mana ada berani kita minta sikit-sikit, lalu balik memang seputis kena kasih, sikit ya kena kasih. Ini banyak yang kadang-kadang tak bersyukur. Mulailah muka berengut, bini kena beri jatah 1 bulan, bini kena beri buang belanja suaminya jatah 1 bulan 3 juta. Mulai matanya agak masuk ke dalam solat. Allah, kata lakinya tak cukup ke? Kadang-kadang macam itu tuh. Tak bersyukur diberi suaminya. Ama, ini uang bulan. Ada yang hari-hari diberi 100.000. Tapi kadang-kadang laki yang tukang beri bini 100.000. Tolong siapkan udang galah 2 kilo. Udang galah 2 kilo 100.000. Tolong siapkan daging kambing masak gulai. Kata bininya, lama-lama memang mati berdiri aku ni kata. Baca. Tapi Umar bin al-Khattab tak kalah tamak. Allahumma ja'alni minal qalil. Begitu sampai putaran ke-7, sahabat bertanya, Ya Umar, lima talabta minallahil qalil. Kenapa kau minta yang sikit-sikit, wahai Umar? Kenapa tidak minta banyak-banyak? Rupanya Umar sampaikan Al-Quran, ayat yang Allah firmankan. Tidakkah kalian tahu, wahai sahabatku, kata Umar, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mintanya bukan kaya, Umar. Mintanya bukan harta, mintanya bukan jabatan, minta dijadikan orang yang katakan Allah sedikit yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Itu yang dimintanya. Yang sedikit tadi. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit ini. Amin. Ya Rabbal. Ini Bapak Ibu, hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Sudah lewat bulan Rajab. Bulan Rajab dikatakan syahrul istighfar, bulan ampunan. Banyak minta ampun kepada Allah. Ya, malu kita kepada Nabi Muhammad. Rasulullah maksum. Rasulullah dijamin surganya, yang pemegang kunci surga. Sampai kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tak akan ciptakan bumi dan seisinya, surga, neraka, bumi, laut, malaikat-malaikat, bahkan bidadari-bidadari pun tak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi. Kalau bukan karena Nabi, tidakkah malu kita Bapak Ibu? Rasulullah satu hari 100 kali istighfar. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal
Nabi hari-hari 100 kali istighfar. Kita Bapak Ibu, habis sholat kadang-kadang tak sempat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung jawab. Kan banyak macam itu tuh. Begitu berzikir bid'ah katanya. Zikir sama-sama bid'ah. Tak ada jalan Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Orang berzikir dikatakan bid'ah, tak ada jalan Nabi. Apa masalah ini? Orang belajar ilmu tinggi-tinggi hanya nak bilang manusia ini sesat, hamba Allah ini salah, hamba Allah ini beramal bukan ajaran Nabi, tak diajarkan Nabi. Macam dia hidup dengan Nabi ya. Macam dia pernah duduk sama Nabi Muhammad. Baru anak kemarin soleh, baru tahu baca kitab kuning, baru kenal bahasa Arab, baru kenal hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Daud, ya, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, apalagi Nisa'i, baru kenal hadis, baru kenal nama imam, sudah pandai nak menyesatkan orang. Ya Allah, yang disesatkan itu ulama besar ke? Kalau Abah Badri ini tiba-tiba dia memimpin zikir di masjid, la ilaha illallah, la ilaha, semua jamaah ikut. Ada orang yang kerja yang bid'ahkan orang, ini kiai sesat. Ini beliau ni. Kiai, siapa Ustaz? Husain. Ustaz Husain balik dari Yaman, belajar dengan sahibul Masya Allah. Al-Habib Salim Asy-Syatiri terkenal dengan keilmuannya. Muridnya Habib Salim Asy-Syatiri terkenal dengan fikihnya. Begitu beliau memimpin zikir misalnya, ada orang tiba-tiba baru belajar 2-3 huruf, baru belajar tentang hadis ini, hadis itu, belajar kitab Albani, lalulah ini sesat, ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Memang kau pernah hidup zaman Nabi? Memang pernah nengok Nabi langsung? Pernah duduk sama Rasulullah seperti sahabat? Pernah mendengarkan Rasulullah langsung bicara seperti ini? Pernah dengarkan Rasulullah langsung bicara seperti ini dari lisan mulia Nabi Muhammad? Tidak. Ini hanya dengar hadis. Hadis pun kadang-kadang dinukil dari kitab yang dinukil oleh Albani. Bagaimana caranya? Untuk menyesatkan orang-orang. Na'udzubillah. Sampai-sampai sekarang ini ada paham Salafi Takfir, Wahabi. Mereka Al-Wahhab, Abdullah bin Abdul Wahhab bin Najd, dari Najd, kota Najd. Itu kerjanya. Saya di Mekah sampai di Madinah, di belakang makam Rasulullah, saya bilang begini dengan jamaah umrah saya bawa jamaah umrah. Ya Nabi, salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau Bapak Ibu datang orang-orang pakai ikan, pakai haram gitu. Hanya bid'ah. Saya tancap terus. Lagi jemaah, ya Nabi. Memang saya agak-agakkan. Dah selesai 3 kali mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Haram alaika, la alaina. Sudah itu. Saya lawan aku. Ini kalau betul agak ini polisi gak tangkap saya kemarin. Haram alaika, la alaina. Menurut kau haram, kalau menurut kami tidak haram, karena kami berbaca salawat kepada Rasulullah. Saya bilang bahasa Indonesia begini, kau tahu, kami datang ke sini jauh-jauh dari Indonesia, keluarkan biaya, kami hanya ingin berziarah ke makam Rasulullah. Kami ingin bertemu dengan Rasulullah. Saya bilang gitu, jamaah saya ikut saya nangis. Kami ingin melihat Rasulullah. Langsung bertemu di hadapan Rasulullah, langsung berada di makam Rasulullah. Man zarani fi mamati, maka anna ma zarani fi hayati. Nabi,
Siapa yang ziarah kepadaku saat aku telah wafat, sama dengan dia ziarah saat aku masih hidup, kata Nabi. Saya bilang ke orang Arab, saya bilang, kami datang ke sini, belum tentu kami bisa kembali lagi. Barangkali ini akhir ziarah kami kepada Rasulullah. Saya bahasakan Indonesia, ini ziarah terakhir kami kepada Rasulullah. Kita tidak tahu ujung-ujung apa bening balak suami. Kadang pulang ditangkap itu. Bayangkan Bapak Ibu bersalawat kepada Nabi dibilang bid'ah. Hari ini baliklah orang Indonesia yang belajar di Mekah, yang belajar di Al-Jami'ah Ummul Qura, begitu balik tak ada cinta lain, bukan ngajak orang supaya sholat jamaah, ngajak orang sholat berzikir jamaah, hanya cari kesalahan orang. Ini bid'ah, ini tak di zaman Nabi, ini tak boleh, ini tak dikerjakan Nabi, ini tak dikerjakan, tidak disuruh Nabi, macam-macam. Padahal kita ingin meninggal dalam keadaan baca kalimat La ilaha illallah. Kan tadi berzikir La ilaha illallah, habis sholat 5 waktu Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Makanya Nabi Muhammad di bulan Rajab menganjurkan kita banyak-banyak baca istighfar. Kemudian masuk bulan Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban adalah syahrus salati ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban adalah bulan adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Ya, karena ini bulannya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya ingin nanti dari kiamat Rasulullah dekat dengan kita, Rasulullah ingat dengan kita. Kalau kita di dunia selalu ingat Nabi Muhammad, pasti Rasulullah akan mengingat dan memanggil kita. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti, orang yang paling banyak salawat kepadaku. Bukan orang paling banyak duit, bukan orang paling banyak harta, bukan orang paling tampan. Jangan bangga dengan ketampanan, jangan bangga dengan kecantikan, jangan bangga dengan kekayaan, jangan bangga dengan jabatan kekuasaan. Itu tidak menjamin kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi banggalah tak kala kita menjadi Nabi, menjadi umat pilihan Nabi, menjadi umat pilihan yang selalu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Menjadi umat pilihan yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk banyak-banyak menyebut nama beliau. Dan yang terakhir adalah Syahr Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan tak lama lagi datang. Itu dikatakan Syahrul Quran, bulan Quran. Ada yang bahagia nak datang Ramadan, ada gak yang suka, ada yang gembira, ada yang bahagia, ada yang susah hati puasa yang datang. Tak bisa tercubuk di warung kopi, tak bisa nak merokok sembarangan. Ya, kadang-kadang laki bini tak puasa. Yang tak puasa ni paling awal ngecat rumah nak lebaran. Mudah-mudahan itu batang tak ada. Tak ada 1-2. Ya, puasa tak ada, solat tarawih tak ada. Apa lagi? Semua tak dikerjakan. Subuh tak turun. Apa lagi? Zuhur, asar, maghrib, isyak, tarawih. Tapi begitu nak lebar, paling sibuk belanja beli tikar permadani, kursi dicatnya. Kadang-kadang lebih parah lagi, ngecat rumah, di depan rumah, ngecat teras rumah, sambil ngecat di atas tangga, sambil merokok aja itu. La ilaha illallah. Kalau jumpa saya terhajam tangga tu. Dia sunjam macam itu. Kalau ada di telur batang macam itu, sunjam banyak tangganya. Kadang-kadang ngomong begini ke bulan puasa tu, tak terasa ya, dah nak lebar. Yang tak terasa tu yang tak puasa. Yang puasa terasa, beliau-liau nak apa?
Benar tak? Bangun sahur, apanya yang tak terasa? Bangun sahur ibu-ibu malam-malam, subuh-subuh jam 2 udah masak nasi, betul tak bu? Masak lauk, masak apa, semua telur mata sapi, indomie goreng laris keras. Rata-rata indomie goreng, tak mie goreng, mie kaldu ayam. Saya kalau sahur mie kaldu ayam, saya pesan dengan bini saya, telur mata sapi. Asal jangan buatkan telur mata buaya, telur mata sapi. Itu dah ya Allah nikmatnya sahur. Begitu sahur mata masih ngantuk-ngantuk, ya nikmat. Itulah yang mendapatkan, itu nilai surga dari Allah. Ini kadang-kadang ada yang sahurnya 3 piring pagi, tak puasa. Begitu ada orang undang buka puasa, paling duduk depan dia. Sahur 3 piring, pagi-pagi tak puasa, tetangga undang buka puasa, dia paling depan duduk, bibirnya dikeringkan. Apa kata tetangga? Kering bibir awak, iyalah kita puasa, kata. Mudah-mudahan di Teluk Batang tak ada. Tak tahulah teluk-teluk yang lain. Ya. Ini kadang-kadang malu banget. Kadang-kadang yang tak menghormati Ramadan itu orang Islam. Benar tak? Non-Muslim kadang-kadang malu. Nak rokok sembarangan di jalan. Orang kita, udahlah dia merokok, tapi kopi haji aja Allah. Walaupun dia bukan haji, kebetulan ada di rumah ada kopiah haji. Kan hari ini banyak orang yang pakai kopiah haji. Kadang-kadang kopiah haji bukan yang warna putih, kadang-kadang warna coklat, warna hitam, warna anu. Ya Allah, dengan santainya rokok pas. Rokok lagi. Dia tu pakai kain setengah tiang lagi tu. Ya Allah, Bapak Ibu, kita malu kepada diri kita, malu kepada Allah, malu kepada Nabi Muhammad. Ya, belum pasal tak lama lagi. Ya, jangan takutlah, jangan takut dengan rezeki Allah, jangan takut dengan capeknya kita. Bayangkan menahan lapar dan dahaga, subhanallah, nikmat luar biasa. Begitu buka puasa, tengok orang puasa. Bedanya orang yang puasa tu dengan orang tak puasa jauh sekali. Orang yang puasa tengok ini cincau beli, tengok cendol beli, tengok tapai beli. Itu hari pertama. Hari kedua, ya, saya waktu jadi imam di Malaysia, begitu sholat tarawih, tengah imam ni dengar orang muntah di belakang. Muntah. Begitu habis salam, Assalamualaikum. Oh, benar-benar ada cendolnya, ada cincaunya. Itu jamaah saya di Malaysia tu. Ya Allah, apa kata orang Ketapang, banduk dia. Banduk. Ini beli. Agak puk. Begitu bini bilang, bah, maghrib. Sedap ke jawabannya? Ini makanya nanti bulan puasa nikmati, ada es cendol, minumlah es cendol. Dan lebih baik lagi sunnah Nabi Muhammad, setiap hari ada kurma. Kurma tidak mesti kurma ajwa. Kurma Nabi itu mahal, 1 kilo sampai 400-500 ribu. Pakai kurma biasa-biasa ya. Gitu. Allahu Akbar. Air putih, kurma. Ada manis, silakan. Ada es tapai, silakan. Jus alpukat, silakan. Tidak ada larangan. Tapi jangan sampai muntah-muntah. Itu aja pesan saya. Udah habis sholat, nala lagi di dapur. Sate, belum di sate ni. Yang terpenting adalah tak kalah ibadah puasa kita sambut dengan kebahagiaan. Tak lama lagi ni. Tinggal 21 hari, 22 hari ni Pak. Bayangkan tak terasa Ramadan sudah mendampingi kita, Ramadan sudah datang menghampiri kita. Siapkan diri kita untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri berdoa tak kala masuk Rajab.
Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berkahi aku, kata Rasulullah. Berkahi kami pada bulan Rajab dan berkahi kami pada bulan Sya'ban. Kenapa kata Nabi? Wa ballighna Ramadan. Sampaikan aku bertemu Ramadan ya Rabb. Nabi jangan berangan-angan ketemu Ramadan. Di antara kita ini mudah-mudahan semuanya ketemu Ramadan. Kemarin di kampung saya, alhamdulillah, sholat berjamaah sama-sama. Kemudian puasa tahun lalu bersama-sama. Tahun ini banyak yang sudah pergi, banyak yang sudah balik kampung, banyak yang tak bertemu Ramadan. Tapi saya berdoa mudah-mudahan kita semua bertemu Ramadan. Andai pun ada di antara kita yang tak bertemu Ramadan, saya berharap jangan saya dulu lah, yang lain-lain tak mampu. Sama-sama kita ketemu Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Kiai Badri dipanjangkan umur, Ustaz Hussein dipanjangkan umur, Ustaz Effendi Ahmad, semua kita di sini nikmati Ramadan. Salat tarawih kita jangan ikut gaya salat tarawih di Gresik. Lambat, jangan. Tapi jangan terlalu lembek. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau imam tarawih dibuat macam musabaqah, begitu tahiyat akhir, begitu salam, makmum dah tak ada dah. Ya, dalam kitab fikih sunnah dijelaskan wa in shalla 20 raka'atan fa yukhaffif bil qira'ah. Kalau salatnya 20 rakaat, maka bacaan dicepatkan sikit. Imam harus paham. Jangan sampai imam nih setiap kali nak tarawih nanya kok, siapa imamnya? Ustaz Hussein, mantap, laju kata orang. Siapa yang imam ni? Si Fulan. Tak cari. Bila masjid lainnya kata ni. Jangan sampai itu terjadi ya. Salatnya yukhafiful qira'ah, dicepatkan, artinya tumakninah, dijaga. Bacaan bisa satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi suaranya bagus, bacaannya macam Abdurrahman Sudais. Tak apa-apa, baca satu nafas. Jangan dipaksakan kalau nafas tak cukup. Sampai mengegang-egang ini. Tidak cukup sudah 2 kali nafas. Kemudian orang salatnya nikmat. Begitu salat Assalamualaikum warahmatullah, tak tahu tak sadar dah 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Ini jangan sampai fitnah. Dalam salat pun membawa fitnah. Orang di belakang ni boleh terlituk-lituk gitu. Tak sadar ya. Memang imam ni tenang. Apalagi yang parah, yang makmumnya agak garang sikit. Asal aku tujah imam ni. Tahu tujah? Tajam maksudnya. Tajam imam ni. Jangan sampai orang salat membawa fitnah. Makanya imam harus paham situasi di belakang. Jangan sampai sholat kita, imam yang lain dengan imamnya kita dibanding-bandingkan oleh jamaah. Saya selalu nih Pak. Makanya dia kali untuk saya imam, tanya Bang Hakim. Boleh tanya Bang Hakim. Tetap saya kebun. Artinya kebun saya bukan kebun asal-asal kebun. Ya. Ada tengok lampu merah, rem sikit. Lampu hijau, rem. Lampu merah, rem. Lampu kuning, pelan-pelan sikit. Lampu hijau, jalan. Paham? Supaya apa? Jamaah di belakang itu merasakan nikmat. Kita nikmat ibadah, jamaah nikmat. Jangan nikmat seorang. Ya. Nikmat seorang. Dengan geleng-geleng pala gitu dibaca. Tapi geleng seorang. Orang geleng-geleng dalam sakit hati. Jadi makanya Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bukan hanya cerita istighfar bulan Rajab, bukan cerita hanya salawat kepada Nabi, tapi mengajarkan salat 5 waktu sampai ke salat-salat sunnah. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari jadikan Isra Mi'raj momentum untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita memperbaiki muhasabah diri. Bahwasanya kita ini tak sempurna. Kita ini tidak seperti orang yang telah mendahului kita as-salafun salih. Mereka ibadahnya Masya Allah
Salatnya 2 rakaat khatam Quran. Salat 2 rakaat separuh Al-Quran yang mereka baca. 2 rakaat. Kalau gitu, inna a'tainakal kautsar. Qulhu apa ke? Itu ya mau kita banggakan. Tak ada yang bisa kita banggakan. Yang kita bisa harapkan adalah Allah nanti menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama berdoa bermunajat kepada Allah. Semoga malam yang istimewa ini, malam majlis ilmu ini, halaqul zikir yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, kita semua dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak-bapak angkat tangannya. Ibu-ibu dekapkan tangannya sampai angkat ini. Jangan sampai terbuka ketiaknya. Itu adab berdoa. Itu bapak-bapak silakan angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, duhai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu tak pernah pilih kasih ya Allah. Sayang-Mu senantiasa kami dapatkan. Anugerah sayang-Mu ya Allah selalu kami harapkan dan kami impikan. Ya Allah, kami ini hamba-hamba-Mu yang mudhnib. Kami hamba-hamba-Mu yang banyak berbuat dosa ya Allah. Kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Kami sadar kami ini hina ya Allah. Kami banyak melanggar perintah-perintah-Mu. Rasanya tidak pantas kami mendapatkan surga-Mu. Rasanya tidak pantas kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Tapi ya Rabb, kami tidak kuat, kami tidak sanggup untuk merasakan panas siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami jarang istighfar kepada-Mu. Kami jarang sekali istighfar. Padahal nikmat yang Kau berikan begitu banyak, begitu besar. Umur kami, nikmat sehat, umur yang panjang. Ya Rabb, malu kami ya Allah. Rasanya malu kami di hadapan-Mu ya Allah. Mengaku sebagai hamba-Mu, mengaku sebagai hamba-hamba yang mengharapkan surga-Mu. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, agar kami Engkau bimbing istighfar kepada-Mu ya Allah. Agar kami bisa berbuat baik, agar kami menjadi hamba dermawan, agar kami bisa menjadi hamba yang selalu istiqamah beribadah kepada-Mu ya Allah. Sehingga nanti tak kala kami menghembuskan nafas terakhir, terbaca, terucap dari lisan kami kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Allah. Pada kesempatan pada malam hari ini, ya Rabb, kami sadar kami banyak durhaka kepada orang tua kami. Kami banyak membuat mereka menangis ya Allah. Kami banyak membuat mereka sakit hati ya Allah. Ya Rabb, Bapak Ibu sekalian, bayangkan wajah orang tua kita di hadapan kita. Kalaulah mereka masih hidup,
Maka berikan kesempatan kepada kita untuk taat dan patuh kepada orang tua kita. Andai kata mereka telah wafat, bayangkan wajah mereka, wajah ikhlas mereka membesarkan kita, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami membuat orang tua kami menangis, membuat orang tua kami marah, membuat orang tua kami jengkel, ya Allah. Andai kata mereka telah wafat, tidak ada kesempatan dan kami terlambat berbakti, hari ini kami akan berjanji untuk selalu kirimkan Fatihah kepada mereka, ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami, ya Allah. Keikhlasan mereka, ya Allah, membesarkan kami, mendidik kami, menjadikan kami manusia sempurna, ya Allah. Ilahana, i'tarafna bidunubina allati irtakabna. Ilahana, ya Allah, malam hari ini, ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, abang kami, kakak kami, paman-paman kami, bibi-bibi kami. Andai kata mereka lupa kepadamu, buka pintu hatinya, ketuk hatinya, ya Allah. Sadarkan mereka. Andai kata mereka tersesat dalam jalan mereka, ya Allah, Engkau tarik lagi, Engkau rangkul lagi, peluk dia, ya Allah, dengan pelukan kasih sayang-Mu. Sadarkan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Rabb, maafkan kesalahan mereka, ya Allah, karena mereka juga manusia biasa, ya Rabb. Ilahana, kami ingin bertemu dengan kekasih hati kami, Nabi Muhammad. Kami rindu kepada Rasulullah, kami rindu kepada kekasih kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana syafa'atan ya Rasulullah, ishfa' lana syafa'atan ya Habiballah, ya Rasulullah. Beri syafaat kepada kami umatmu ini, ya Rasulullah. Ya Rabb, jadikan kami bersalawat kepada Nabi Muhammad menjadi wasilah kami bisa bertemu dengan Rasulullah, kami bisa mencium tangan Rasulullah, kami bisa memeluk Rasulullah. Kami ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, datangkan Rasulullah dalam mimpi kami, ya Rabb. Datangkan Rasulullah dalam mimpi kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan masjid ini senantiasa makmur. Mudahkanlah pembangunan masjid ini, ya Allah. Lancarkanlah pengurus dan panitia pembangunan semua urusan mereka. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Andai kata ucapan saya yang salah, ucapan saya menyinggung perasaan, itu datang dari kelemahan, khilaf, dan kekurangan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas nama pribadi sebagai wakil rakyat yang mewakili Ketapang Kayu Utara, andai kata dalam saya menjabat banyak sekali khilaf, kesalahan, kelalaian, kealpaan, saya mohon dibukakan pintu maaf dan mohon doanya. Andai kata mendapat restu dan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah 2024 saya akan meneruskan perjuangan di RI Republik Indonesia ke pusat. Mohon doa saja, doakan. Andai kata maslahat, doakan dipilih. Andai kata mudarat, doakan jangan dipilih. Itu aja. Mohon doa, mudah-mudahan Allah selalu menjaga saya, membimbing saya, dan insya Allah dakwah tetap menjadi prioritas. Walaupun saya duduk di parlemen, insya Allah dakwah tetap jalan. Mohon maaf atas sekali kekurangan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Demikianlah tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Miftah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada grup Hadrah Nurul Hasani untuk berselawat, dan kami mohon kepada panitia agar dapat membagikan konsumsi kepada grup Hadrah. Kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu 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 Kita